Pernah nggak sih, kamu ngerasa kok hidupmu kayak dikontrol orang lain? Kamu nurut, kamu ikut aja, bahkan sampai rela ngelakuin sesuatu yang sebenarnya nggak mau. Anehnya, setelah itu kamu malah ngerasa bersalah kalau nggak ngikutin. Padahal, itu semua bukan salahmu. Nah bro, bisa jadi kamu lagi kena manipulasi. Dan parahnya, seringkali yang mainin kita itu bukan orang asing, tapi justru orang terdekat. Hari ini, kita bakal bongkar 5 teknik manipulasi psikologis yang paling sering dipakai orang-orang di sekitar kita. Kalau kamu bisa sadar sejak dini, hidupmu nggak bakal gampang dimainin orang lain. Coba bayangin, ada seorang remaja, sebut aja namanya Rian. Rian ini anak baik, gampang nolongin orang, dan nggak enakan kalau nolak. Suatu hari, temannya sering banget minta tolong ngerjain tugas. Awalnya kecil, kayak pinjam catatan. Lama-lama, tugas kelompok pun dibebanin ke dia sendirian. Dan setiap Rian mau nolak, temannya bilang, masa teman sendiri nggak mau nolong? Hati kecil Rian nggak enak, akhirnya nurut lagi. Pelan-pelan, Rian mulai capek. Nilai pelajarannya turun karena fokus ke kerjaan orang lain. Tapi anehnya, dia tetap merasa bersalah kalau nggak nurutin. Itu contoh sederhana gimana manipulasi bisa bikin orang terjebak. Manipulasi itu sebenarnya permainan psikologis. Orang lain sengaja bikin kamu ngikutin keinginan mereka, bukan dengan kekerasan fisik, tapi lewat emosi, kata-kata, bahkan perhatian palsu. Kita nggak sadar, karena rasanya seolah-olah wajar. Tapi efeknya bisa ngancurin mental, bikin kita kehilangan kontrol diri. Sekarang kita bongkar satu-satu 5 teknik manipulasi yang paling sering dipakai orang terdekat kita. Satu, gaslighting itu teknik yang bikin kamu ragu sama pikiran sendiri. Contohnya, kamu bilang ke pasangan, "Kamu marah ya tadi?" Dia jawab, "Halah, kamu kebanyakan drama." Lama-lama kamu mikir, "Apa gua yang lebay ya?" Bahaya gaslighting adalah korban jadi kehilangan kepercayaan sama instingnya sendiri. Kalau ini dibiarkan, bisa bikin kita selalu bergantung ke pelaku, karena merasa diri kita nggak pernah benar. Ilustrasi lain, anak kecil lihat orang tuanya sering ribut. Pas dia bilang takut, orang tuanya jawab, "Ah, kamu halu. Di rumah ini nggak ada yang salah." Padahal jelas-jelas ada masalah. Ini contoh klasik gaslighting di keluarga. 2. Guilt tripping, membuat rasa bersalah. Teknik kedua adalah guilt tripping. Orang bikin kamu merasa bersalah kalau nggak nurutin mereka. Misalnya, kamu yang nggak bisa datang ke acara ulang tahun teman, lalu dia bilang, "Oh, jadi persahabatan kita segini aja nilainya." Padahal kamu punya alasan jelas. Guilt tripping sering dipakai di keluarga juga. Misalnya, kalau kamu nggak nurut, berarti kamu anak durhaka. Kalimat itu bikin kita merasa nggak punya pilihan karena rasa bersalah dipaksa masuk ke kepala kita. 3. Silent treatment. Pernah nggak kamu ngalamin orang tiba-tiba diam 1000 bahasa? Nggak ngomong, nggak jawab chat, seolah-olah kamu salah besar. Itu namanya silent treatment. Pelaku sengaja bikin suasana dingin biar kamu merasa bersalah, sampai akhirnya kamu minta maaf duluan. Padahal bisa jadi kamu nggak salah apa-apa. Silent treatment ini berbahaya karena bikin korban merasa terisolasi, seakan-akan kehilangan kasih sayang kalau nggak ngikutin. 4. Love bombing. Siapa yang nggak suka diperlakukan istimewa, dikasih hadiah, perhatian, chat manis tiap jam, dipuji berlebihan. Kedengarannya indah kan? Tapi hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing itu manipulasi yang kelihatan manis di awal, tapi ujungnya pahit. Tujuan pelaku adalah bikin kamu kecanduan perhatian mereka. Setelah kamu terikat, mereka mulai ngontrol. Kamu nggak boleh main sama teman, kamu harus selalu kabarin. Bahkan semua keputusan hidup kamu harus lewat dia. 5. Playing victim, berpura-pura jadi korban. Teknik terakhir, playing victim. Pelaku selalu menempatkan diri sebagai korban. Kamu yang salah, kamu yang bikin dia susah, kamu yang bikin dia nangis. Dengan cara ini, kamu jadi merasa bersalah terus-menerus, bahkan rela ngalah demi kasihan sama dia. Misalnya, seorang teman nyalahinmu. "Aku begini gara-gara kamu nggak dukung aku." Padahal dia yang bikin masalah. Kamu jadi bingung, ujung-ujungnya nurut. Kalau kelima teknik ini dibiarkan, efeknya parah banget. Korban bisa jadi kehilangan kepercayaan diri, selalu merasa bersalah meski nggak salah, susah ambil keputusan sendiri, punya trauma jangka panjang, bahkan trust issue ke orang lain. Rian, anak yang tadi aku ceritain, akhirnya tumbuh jadi pribadi yang takut bilang,
Tidak. Akhirnya banyak orang manfaatin dia, bukan cuma di sekolah, tapi juga di pekerjaan. Dan dia baru sadar setelah mentalnya hampir drop total. Jadi, itu tadi 5 teknik manipulasi yang sering banget dipakai orang terdekat kita. Gaslighting, guilt tripping, silent treatment, love bombing, dan playing victim. Semoga setelah nonton ini, kamu bisa lebih waspada dan nggak gampang dimainin pikiran orang lain.